Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Ramawati dari Kompak 3. Kali ini kita akan bahas pasar persaingan monopolistik. Namun sebelum kita masuk ke inti dari materi ini, kita bahas sedikit dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk bertransaksi, di mana produsen sebagai penjual atau penghasil dari barang atau jasa dan konsumen sebagai pembeli barang atau jasa tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, terdapat banyak penjual. Pada pasar persaingan monopolistik, penjualnya tidak sebanyak seperti di pasar persaingan sempurna, namun tidak sedikit juga seperti pada pasar persaingan oligopoli. Ciri-cirinya yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk pada pasar persaingan monopolistik sangatlah penting karena bisa sebagai pembeda antar perusahaan. Pembedanya ini bisa bermacam-macam, bisa fisiknya, pengemasannya, cara bayarnya, bahannya, dan lain-lain. Nah, karena adanya diferensiasi inilah barang yang dihasilkan ini bisa menjadi sumber dari adanya kekuasaan monopoli, walaupun kecil. Ciri-ciri yang ketiga adalah price taker. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga, karena adanya beda corak yang menyebabkan para pembeli bersifat memilih. Namun ini hanya sedikit saja. Kebanyakan perusahaan pada pasar persaingan monopolistik mengambil harga yang ada di pasar untuk lebih bersaing. Lalu selanjutnya adalah masuk industri relatif lebih mudah. Relatif mudah bukan berarti tidak ada tantangan. Tetap ada tantangan seperti yang pertama modal, terus yang kedua kita harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dan mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh pelanggan. Dan terakhir ada persaingan dalam promosi yang sangat aktif. Karena pada pasar persaingan monopolistik, produk yang dijual itu mirip-mirip, kita harus mempromosikan, kita harus memperkenalkan apa sih keunggulan produk yang kita miliki. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas laba jangka pendeknya. Keuntungan maksimum bisa didapat jika titik MR bertemu dengan titik MC, yaitu yang ini. Ketika titik ini ditarik ke bawah, kita akan menemukan kick, di mana kick di sini adalah barang yang diproduksi. Lalu jika kita tarik ke atas, ke garis demand ini, lalu kita tarik lagi ke kiri, kita akan ketemu P, yaitu harga jualnya. Di sini kan ada kurva atau garis ATC ini. Kita tarik garis ke kiri lagi. Kita akan ketemukan P, di mana P di sini adalah biaya produksi satu barangnya. Nah, kotak di sini ini adalah labanya. Jadi gini, jika suatu perusahaan itu baru buka atau launch suatu produk di pasar persaingan monopolistik, demand-nya itu cenderung tinggi. Nah, pada saat itulah laba atau keuntungannya itu didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Hafizuddin Syabani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Heni. Nah, di sini saya akan membahas keseimbangan jangka panjang. Ya, kita akan melihat PPT-nya bersama-sama. Yang pertama, keseimbangan jangka panjang, yaitu jangka pendek memperoleh keuntungan. Di sini kita lihat pada gambar 13.1 bagian 1 dalam jangka pendek, yaitu keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka pendek. Nah, gambar 2 itu keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka panjang. Nah, karena ini pada gambar 1 dia memperoleh keuntungan lebih dari normal akan menarik perusahaan baru masuk ke dalam industri. Akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Hal ini berarti kemasukan perusahaan baru akan menggeser kurva permintaan D dan kurva MR akan berpindah ke kiri dan terus berlangsung, yaitu terus berlangsungnya di sini itu dalam jangka panjang ya, sehingga perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal yang bisa kita lihat pada gambar 13.2. Nah, dalam kurva jangka panjang, produksi berjumlah Q.
dan tingkat harga adalah P. Nah, ini berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh untung normal. Kenapa? Karena P ini bersinggungan dengan kurva AC, yaitu biaya rata-rata. Jadi perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal apabila P sama dengan AC. Ya. Nah, kesimpulannya yaitu persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal dalam jangka panjang. Selanjutnya, keseimbangan jangka panjang yaitu jangka pendek memperoleh kerugian. Di sini kita lihat gambar 13.1 yaitu gambar keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka pendek yang mengalami kerugian. Di sini gambar 13.2 yaitu keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka panjang dalam keadaan normal, yaitu keuntungannya normal. Nah, karena ini mengalami kerugian, sehingga perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan meneruskan kegiatannya dan akan meninggalkan industri. Akibatnya, dalam jangka panjang, permintaan yang dihadapi setiap perusahaan menjadi lebih besar dari semula. Akibat pertambahan permintaan ini dalam jangka panjang, kurva permintaan D dan MR yang kita lihat gambar 13.1, nih kurva permintaan D dan kurva MR akan berpindah ke kanan ya, dan terus berlangsung. Nah, terus berlangsungnya di sini itu dalam jangka panjang, sehingga perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal, yaitu pada gambar 13.2. Nah, dalam jangka panjang akan kembali normal keuntungannya. Nih, dalam jangka panjang akan kembali normal keuntungannya, yaitu apabila P sama dengan AC. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu P ini bersinggungan dengan kurva AC, sehingga P sama dengan AC. Kemudian keuntungan normal digambarkan. Persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan yang sudah saya paparkan bahwa meskipun pada saat jangka pendek mengalami keuntungan maupun kerugian, pada saat jangka panjang perusahaan akan kembali mendapat keuntungan normal. Selanjutnya kita akan membahas penilaian ke atas persaingan monopolistis. Dalam bagian ini kita akan membahas penilaian ke atas efek dari pasar persaingan monopolistis kepada penggunaan sumber-sumber daya, dorongan mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi, dan corak distribusi pendapatan. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistis di dalam mengalokasikan sumber daya, dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini pada gambar grafik 1 yaitu keseimbangan suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, yang grafik 2 itu keseimbangan suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik. Nah, dalam kedua keadaan ini itu keadaan keseimbangannya dalam jangka panjang. Sehingga bisa diasumsikan biaya produksi dalam perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistis adalah bersamaan, yaitu ACS, ini ACS sama dengan ACM dan MCS sama dengan MCM. Nah, di sini saya lupa ngasih itu ya. Ini MCS dan ini MCM. S-nya itu sempurna, yang M-nya itu monopolistis. Nah, pada persaingan sempurna, biaya produksi per unit pada tingkat yang paling minimum yaitu PS. Nah, pada persaingan monopolistis, biaya produksi per unit dalam kurung PM lebih tinggi dari biaya produksi yang paling minimum yaitu PS. Jadi PM itu lebih tinggi dari PS. Nah, sehingga dari perbandingan di atas, perusahaan monopolistik memiliki biaya produksi per unit lebih tinggi, harga barang lebih tinggi, dan jumlah produksi lebih rendah dari perusahaan persaingan sempurna. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan persaingan sempurna lebih efisien dalam menggunakan sumber-sumber daya daripada perusahaan monopolistik. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produk.
Di dalam perusahaan monopolistis, barang-barang yang dihasilkan bersifat berbeda corak, yaitu berbeda dari segi mutu barangnya, pengemasannya, dan pelayanan setelah penjualan, atau istilah lainnya itu purna jual. Nah, contohnya dari segi mutu barangnya, yaitu barangnya baik. Kalau dari segi pengemasannya, contohnya barangnya itu dikemas dengan baik, rapi, aman, dan menarik. Dan yang terakhir dari segi pelayanan setelah penjualan, yaitu contohnya adanya garansi dari perusahaan tersebut. Efisiensi dan diferensiasi produk sangat tergantung pada value judgment masyarakat. Artinya, ada konsumen yang menyukai harga yang murah, walaupun kualitas barangnya kurang, tetapi konsumen tersebut tidak memandang hal tersebut sebagai kerugian bagi mereka. Sebaliknya, ada konsumen yang menginginkan kualitas barang yang bagus, walaupun harganya mahal, tetapi konsumen tersebut tidak merisaukannya. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi. Pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Akan tetapi, keuntungan melebihi normal dalam jangka pendek dapat mendorong kegiatan mengembangkan teknologi. Namun, dorongan tersebut sangatlah lemah. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, distribusi pendapatan. Corak distribusi pendapatan persaingan monopolistis sama dengan persaingan sempurna, yaitu seimbang. Lalu, pada persaingan monopolistis, pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pada persaingan monopolistis tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang. Di samping itu, di dalam pasar terdapat banyak perusahaan. Hal ini berarti keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada jumlah pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Nah, berdasarkan kecenderungan ini, bahwa pasar persaingan monopolistis menimbulkan corak distribusi pendapatan yang lebih merata. Ya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Mardika. Persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga adalah usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli barang yang diproduksinya. Pada hakikatnya, persaingan bukan harga ini bertujuan untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan, yang berarti permintaan akan semakin banyak. Persaingan bukan harga ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada diferensiasi produksi. Diferensiasi produksi ini menciptakan barang yang sejenis tetapi berbeda coraknya dengan produksi perusahaan yang sama atau perusahaan lainnya. Contohnya ini pada perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever ini menawarkan beberapa produk mulai dari makanan, minuman, es krim, peralatan kebutuhan rumah tangga, dan sampai personal care. Contohnya itu ada Lux, Molto, Blue Band, Lifebuoy, Walls, Pond's, Pepsodent, Kecap Bango, Sariwangi, Rexona, Sunsilk, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya diferensiasi produksi ini menimbulkan keuntungan bagi konsumen dan perusahaan. Pada hal ini, kemungkinan produsen untuk menjual produksinya dengan jumlah barang yang sedikit tetapi harganya lebih mahal. Untuk para konsumen memudahkan mereka untuk mencari barang yang lebih dibutuhkannya lagi. Nah, yang kedua ada iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Yang selanjutnya ada tujuan pengiklanan. Tujuan pengiklanan ini ada 3. Yang pertama, memberikan informasi, memberikan penerangan tentang suatu produk kepada para konsumen, barang yang telah lama ada atau barang yang baru saja dikembangkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ini untuk menekankan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang baik. Tujuan ini gunanya untuk mempertahankan kedudukan produk tersebut di pasar. Yang ketiga ada untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen.
tujuan ini tidak ditekankan mengenai hasil produksinya. Selanjutnya ada pengaruh iklan terhadap biaya produksi, harga, dan tingkat produksi. Apabila permintaan menjadi sangat bertambah elastis, besar kemungkinan biaya produksi per unitnya akan menjadi lebih rendah. Tetapi ini tidak banyak berlaku, berarti iklan akan menimbulkan kenaikan biaya produksi. Perbedaan ini dapat diterangkan pada kurva di bawah ini, di mana biaya rata-rata jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistis sebelum melakukan kegiatan pengiklanan adalah AC pada garis ini, AC. Permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan itu adalah D1. Permintaan atas barang yang diproduksi oleh perusahaan. Maka keseimbangan jangka panjang perusahaan monopolistis tersebut dicapai pada titik A. Pada titik A ini. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa harga pasar P1, jumlah barang Q1. Apabila perusahaan melakukan pengiklanan biaya produksi akan lebih tinggi, maka ini dicerminkan oleh kurva biaya rata-rata dari AC ini menjadi AC1. Pada waktu yang bersamaan, usaha mempromosikan penjualan melalui iklan tersebut menyebabkan permintaan ke atas produksi perusahaan bertambah. Apabila permintaan tersebut bertambah dari D1 menjadi D2, maka keseimbangan jangka panjangnya sekarang ditunjukkan oleh titik B, di mana harga barang P2 dan jumlah barang Q2. Dengan demikian, iklan telah menyebabkan jumlah barang yang dijual bertambah dari Q1 ke Q2. Akan tetapi, iklan tersebut menaikkan harga dari P1 menjadi P2. Berdasarkan kepada keadaan yang baru diuraikan ini, promosi penjualan melalui iklan ini menyebabkan permintaan berubah menjadi D1, berubah dari D1 menjadi D3. Maka keseimbangan jangka panjang dari suatu perusahaan monopolistis yang dilakukan kegiatan ini akan mencapai pada titik C. Iklan ini berarti menaikkan jumlah penjualan yang cukup banyak, yaitu dari Q1 menjadi Q3. Pertambahan penjualan yang banyak ini menyebabkan biaya produksi per unit semakin rendah dan memungkinkan perusahaan menjual barangnya pada harga yang lebih rendah dan harga pada waktu belum iklan, yaitu P1. Sampai saat ini harga penjualan yang sekarang mencapai P3. Kebaikan dari pengiklanan ini ada 4 macam. Yang pertama, membantu konsumen dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. Jadi kebaikan ini dapat menjelaskan tentang barang yang dipromosikannya. Lalu yang kedua, iklan akan menggerakkan kegiatan memperbaiki suatu barang. Jadi kebaikan ini tuh dapat menjelaskan sifat-sifat istimewa dari barang yang dipromosikan. Yang ketiga, iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa. Contohnya tuh seperti radio, TV, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, iklan dapat menaikkan kecepatan kerja. Jadi untuk menambah barang produksi membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga. Selanjutnya ada kelemahan dari pengiklanan. Kelemahan dari pengiklanan ada 4. Yang pertama, promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Ia akan menaikkan biaya produksi per unit tanpa menimbulkan perubahan sesuatu ke suatu barang. Nah, yang kedua, iklan tidak selalu memberikan informasi yang betul. Karena ini pun bisa menjadi daya tarik untuk menarik pelanggan membeli barang yang diproduksi. Yang ketiga, iklan bukanlah suatu cara yang efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian. Jadi dalam menambah jumlah pekerja itu dinilai tidak efektif dalam suatu pengiklanan. Jadi ada cara lain selain pengiklanan ini. Dan yang keempat,
Iklan dapat menjadi penghambat kepada perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri. Ketika kampanye berhasil, perusahaan mengalami pertambahan yang sangat besar. Kemudian perusahaan lain pun kurangnya permintaan dan efisiensi kegiatan perusahaan pun dapat menurun. Akhir pengiklanan di suatu kesimpulan. Jadi ada beberapa langkah penting untuk mencapai tujuan memaksimalkan efek positif dari pengiklanan. Yang pertama, harus bertujuan, benar, dan jujur dalam memberi keterangan mengenai produk yang dipromosikan. Jadi dalam pengiklanan ini harus bertujuan. Tujuan pengiklanan itu apa sih? Gitu. Terus juga ada benar dan jujur. Itu merupakan salah satu kunci efek penting dalam suatu pengiklanan. Dan yang kedua, peraturan yang mengarahkan iklan untuk bersifat penerangan dan bukan untuk menarik pelanggan perusahaan lain. Jadi ini sifat itu memberikan penerangan, memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya tentang barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut kepada para konsumen, bukan untuk menarik pelanggan dari perusahaan lain. Dan yang ketiga, pengiklanan harus diatur sedemikian rupa. Jadi pengiklanan ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.